Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas perbedaan antara shell thin, shell thick, dan membrane yang bisa kita pilih saat kita mendefine shell sections atau wall sections atau area sections di ITABS atau SAP 2000 ya. Nah, kita akan mulai membahasnya dari mulai perbedaannya menurut ITABS sendiri, software lain, teori-teorinya, lalu penerapannya, serta kita akan mencoba secara real kondisi ketika kita modelkan di ITABS itu perbandingan gaya dalamnya seperti apa. Jadi pertama-tama kita akan membedakan antara shell dan membrane karena ini dua hal yang berbeda. Jadi shell sendiri kita akan bandingkan antara shell thin dan shell thick. Untuk yang membrane kita akan bandingkan yang satu arah dan dua arah. Nah, pertama untuk shell thin dan shell thick itu di sini ada di websitenya milik CSI, perusahaan yang mengeluarkan ITABS. Jadi ini pertanyaan yang umum sekali ya ditanyakan. Jadi intinya pada shell thick itu memperhitungkan yang namanya transverse shear deformation. Sedangkan yang shell thin itu neglects transverse shear deformation. Jadi menurut ITABS, shear deformation itu akan penting kalau misalnya ketebalannya itu 1/5 sampai 1/10 dari bentang. Jadi kita sekarang bakal pakai istilah L per T ya. Jadi L itu bentang, T tebalnya. Jadi kalau L per T-nya antara 5 sampai 10, itu kita pakai Celtic seperti itu. Jadi kalau dia cukup tebal, nanti shear deformation-nya itu penting sehingga kita harus pakai Celtic karena dia diperhitungkan di rumusnya. Selain itu juga ada yang penting ya di sini. Jadi shear deformation juga akan terjadi ketika ada perubahan tebalan atau dekat bukaan atau di ujung-ujung. Jadi yang penting sebenarnya yang perlu diperhatikan karena biasanya kita shell ini pelat ada balok ya. Jadi kalau ada baloknya kita tidak perlu masalah kecuali yang dekat opening. Jadi misalnya kita ada opening tangga, opening lift, maka pelat di sekitar opening tersebut sebaiknya kita modelkan dengan Celtic. Karena di sisi-sisi ada opening tersebut rentan terjadi ada shear deformation yang perlu diperhitungkan seperti itu. Nah, secara general juga katanya Celtic lebih akurat, tapi ini yang penting ya. The accuracy of thick plate, jadi akurasi dari Celtic ini sangat terpengaruh oleh meshing. Jadi kalau meshingnya besar, hasilnya kurang baik ya. Jadi dia meshingnya harus lebih rapat daripada kita menggunakan Celtin. Nah, kalau Celtin katanya itu kita 20, jadi L per T-nya 20 atau antara 20 sampai 10. Walaupun sebenarnya kalau sampai 5 atau 4 Celtin itu masih masuk juga, cuman kita pakainya kalau L per T-nya 10, 20 atau lebih besar, pakai Celtin. Kalau L per T-nya di sini 10, 5 atau kurang, kita pakai Celtic seperti itu. Untuk tambahan sedikit, ada perbandingan dari software lain. Ini software Abacus, sama bisa buat analisis struktur. Kalau di sini pakai batasnya L per T-nya 15 ya. Jadi kalau L per T-nya lebih dari 15, kita pakai Celtin. L per T-nya kurang dari 15, kita pakai Celtic. Jadi terserah aja mau pakai acuan yang mana. Cuman kalau dari ITAB sendiri, yang biasanya dilakukan, kalau L per T-nya lebih dari 10, itu kita pakai Celtin. Kalau kurang dari 10, kita pakai Celtic. Nah, kemudian untuk teorinya sendiri, sebenarnya apa sih transfer shear deformation itu? Apa pengaruhnya antara Celtin dan Celtic? Nah, jadi seperti ini gambaran seperti umumnya, tapi saya bakal bikin gambar sendiri di sini. Jadi di sini misal kita punya pelat, ini potongan pelatnya, ini bentangnya L, lalu ada tebalnya T, lalu kita kasih beban, jadi dia melendut, kurang lebih seperti itu ya, melendut. Nah, dan dia punya yang putus-putus ini garis netral, misalnya, baik sedikit. Nah, lalu misal kita mau meninjau sebuah titik yang ada di plat ini. Ini ketika sebelum melendut itu dia di sini, titik di atas, lalu titik di bawah. Kemudian kita tarik garis antara titik atas dan titik bawah itu misal sejajar ya titiknya. Jadi akibat ada garis ini, lalu ada garis netral, dia jadi terbentuk siku di sini, sudut 90 derajat ya.
Lalu bagaimana dengan yang di bawah ini? Nah, karena dia melendut, jadi dia di sini misal, lalu yang di bawahnya dia bukan lagi tepat di bawahnya ya, tapi dia agak miring seperti itu. Dan sama ketika misalnya kita tarik garis antara dua titik tersebut akan terbentuk siku. Nah, tapi coba kita bayangkan ketika misalnya terjadi kondisi yang real ya. Jadi sini kita beri warna hijau. Ketika emang melendutnya terlihat seperti ini, jadi harusnya bagian yang di netral ini dia tetap posisinya gitu ya. Dia tidak memanjang, tidak pendek, tapi yang bagian atas dia memendek. Makanya terjadi compressionnya, terjadi tekan di atas dan bagian bawah itu dia memanjang. Nah, karena ini pendek ini memanjang, jadi titiknya ini bergeser. Ini agak ke sebelah kanan, lalu yang bawah itu bergesernya agak ke sebelah kiri kan. Nah, karena terjadi seperti itu, kita tarik garis. Nah, garis ini yang warna hijau, ini tentunya tidak tegak lurus ya, dengan garis netral, tidak seperti yang merah. Nah, kondisi yang merah ini adalah kondisi yang bisa terjadi kalau kita mengabaikan adanya perubahan panjang pendek tadi. Jadi, kalau yang merah ini, itu terjadi pada asumsi pelat Shelton. Sedangkan kalau kita memperhitungkan yang perpanjangan dan perpendekannya, yang kita sebut sebagai transverse shear deformation, itu terjadi pada Celtic. Nah, kalau secara visual gini jadi terlihat ya. Misal ini ada perpendekan 2 mili, di sini juga 2 mili gitu. Ini 2 mili, 2 mili. Jadi total perpanjangan atau perpendekannya 4 mili. Lalu kalau kita punya bentang eh, sebut saja misal 4 meter, 4.000, 4.000 dengan 4 mili itu tidak signifikan lah 4 mili itu. Jadi kita bisa abaikan kalau dia panjangnya dibanding tebalnya itu besar gitu. Kalau tadi menurut ITEPS di atas 10, di atas 20. Tapi kalau dia pendek, misal hanya 400 mili, 600 mili, nah 4 mili ini jadi signifikan, jadi cukup berpengaruh terhadap gaya-gaya yang terjadi gitu. Nah, makanya itu ada perbedaan antara Shelton dan Celtic. Kita bisa lihat juga di sini kurang lebih sama, cuman ini hanya potongan sedikit. Jadi kalau Shelton, dia meskipun melendut, jadi dia tetap siku sudutnya antara garis perpotongan dengan garis netralnya. Sedangkan pada Celtic, karena ada transverse shear deformation, itu yang bagian bawah lebih panjang, memanjangnya lebih daripada bagian atas, sehingga dia akan membentuk sudut terhadap garis netral yang bukan 90 derajat. Seperti itu. Nah, jadi kalau secara teorinya sendiri bisa ini ya. Jadi kalau misalnya yang Shelton itu mengikuti Kirchhoff, sedangkan yang Celtic itu mengikuti yang Reisner. Bisa dilihat juga di Wikipedia ada nih yang Kirchhoff, sedangkan yang Celtic ini Reisner. Kemudian yang penting ya untuk kita itu untuk penerapannya. Jadi kita sebenarnya tadi udah tahu bahwa batasnya itu ada L per T 10, 20 ini, atau kita bisa pakai 15 kalau pakai asumsi yang bagus. Tapi sebenarnya kalau kita bayangkan saja kita misalnya pakai tebal pelat 120 ya biasanya. Ya pelat kita jarang lah ada yang punya bentang kurang dari 1,2 meter ya. Itu L per T-nya. Kalau L per T-nya 10 berarti bentangnya 1,2 meter. Untuk tebal 120 itu jarang lah kita pakai kurang dari itu. Bahkan biasanya lebih dari 2,4 bisa sampai 4 meter, 6 meter bentang pelat kita ya. Tapi shell ini tidak hanya untuk pelat ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini gunanya untuk apa aja. Nah, biasanya kalau shell tin ini kita pakai untuk pelat yang biasa, eh, pelat-pelat ya pelat-pelat yang irregular juga kita bisa pakai pre-stress, flat slabs itu kita pakai shell tin dan juga shear wall karena shear wall L per T-nya jelas besar sekali ya. Walaupun kita tebalnya lumayan, saya 400, 300 mili, tapi bentangnya juga panjang, 7 meter, sebagainya. Nah, kalau Celtic ini pada
aplikasi lain. Jadi misalnya fondasi ref gitu, udah gitu ada kolom kapital, begitu ada plat transfer, dan lagi misal file cap, jadi kondisi-kondisi di mana emang dia transfer information-nya tidak bisa di-neglect dan dia L per T-nya kecil. Selanjutnya setelah kita mengetahui perbedaan antara Celtic dan Celtic, kita masuk ke yang membran. Jadi kita lihat teorinya sedikit. Yang menurut CSI lagi, kita balik lagi. Kalau misalnya membran, itu bedanya adalah semua beban yang di-applied, yang diterima oleh membran, itu langsung ditransfer ke yang support dia. Jadi misalnya kita ada beban live load pada pelat membran, itu bebannya langsung didistribusikan ke balok-balok di sekitarnya. Jadi di pelat membran itu kita nggak bakal dapat gaya dalamnya, kita nggak bakal dapat renutannya, seperti itu. Nah, bisa juga dilihat yang website satu lagi, ini perbedaan-perbedaannya ya. Jadi yang penting sebenarnya di membran ini kita benar-benar nggak ada momen, nggak ada shear, dan nggak ada lendutan. Beda sama shell yang ada ya. Misalnya kita mau modelkan tangga, udah gitu rem, udah gitu deck atap gitu, atau kondisi-kondisi yang emang kita lagi pengennya sebenarnya platnya dihitung terpisah, tapi kita butuh tahu distribusi beban akibat ada plat itu ke elemen-elemen sekitarnya gimana. Nah, supaya lebih jelasnya, kita bakal masuk ke ITEPS. Jadi, di sini kita memodelkan ada 9 kondisi, yang ini dibagi 3 ya. Ada Celtin, ada Celtic, lalu ada membran. Tadi menurut ITEPS, disebutkan bahwa yang Celtic itu dipengaruhi oleh meshing. Jadi kita juga di sini bakal bikin 3 kondisi ya. Untuk Celtin dan Celtic-nya sama-sama meshing yang default, yang 1,2 meter, maksimumnya 1,2 meter dibuat dari default dari tabs-nya, lalu kita bikin lebih rapat 0,3 dan 0,1 lebih rapat lagi. Celtic juga begitu. Lalu untuk yang membrannya ada yang satu arah dan dua arah. Nah, sebelum kita lihat hasil analisisnya, kita coba ini dulu ya. Kita coba lihat dulu bagaimana mendefinisikan. Jadi di sini ada 6. Yang pertama kita lihat dulu yang Celtin yang biasa ya, Celtin 1,2. Jadi kita punya Celtin, tebalnya di sini 120. Nggak ada lagi yang kita modalkan di sini. Dan sama sebenarnya Celtin untuk yang meshing berapapun, untuk definisi dari slab properties-nya itu sama. Lalu kalau yang Celtic, itu berarti modeling type-nya kita ganti jadi Celtic. Nggak ada perbedaan lain. Sama. Nah, lalu ada yang membrane. Di sini modeling type-nya kita pilih membrane. Nah, tapi ya special one way load distribution-nya ini di uncheck. Lalu kalau yang satu arah, dia di checklist ya. Karena kita mau lihat yang satu arah. Nah, kalau di checklist gini nanti akan kelihatan muncul yang ini ya. Yang kayak tanda panah. Ini berarti satu arahnya ke arah X, ini arah Y. Nah, kita gimana cara bedainnya? Kita lihat dulu di meshing-nya ya. Jadi untuk yang 1,2 ini, kita lihat assign, shell. Di sini ada floor automate options. Nah, ini kita pakai yang default. Gitu. Nah, untuk yang 0,3, kita assign shell. Lalu floor automate-nya, kita pilih ini. Nah, kita ganti ini jadi 300. Right. Lalu, ini dulu ya. Nah, di sini cookie cut ya, ada tulisannya cookie cut. Kalau kita klik kanan, auto cookie cut, max element size-nya 300. Gitu. Lalu kayak yang ini juga sama, auto cookie cut dengan max element size-nya 100. Jadi dia 0,1 meter ya. Gitu. Lalu untuk yang satu arah, jadi ini kita ke kanan. Eh, di sini local axis-nya default. Nah, kalau yang ini local axis-nya 90 derajat. Jadi gimana caranya? Kita klik dulu pelatnya, di assign, shell, lalu di sini ada local axis. Di sini kita defaultnya ini ya. Defaultnya ini, lalu kita putar dari default itu 90 derajat. Apply. Jadi kita arahnya ke atas bawah. Seperti ini. Nanti akan kelihatan. Kita bakal lihat juga gaya dalam balok di sekitarnya seperti apa. Nah, udah seperti ini.
Kita run. Oke, ini hasil runningnya ya. Jadi dari sini udah bisa kelihatan ini displacement akibat dead load. Oh iya, kalau tadi ini bebannya itu kita kasih si live load 2,4. Kalau kita lihat yang live load kurang lebih sama aja. Ini ya. Nah, di sini bisa kelihatan ya yang paling kiri ini meshingnya 1,2 meter. Jadi dari bentang 6 meter dia ada 5. Kemudian ini yang meshingnya 0,3, ini 0,1. Lalu bisa dilihat juga yang bawah ini tiga-tiganya yang membran. Yang membran ini nggak ada lendutannya ya. Ini kan displacement atau lendutan akibat live load. Ini yang membran nggak ada karena tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa yang membran itu pelatnya tidak mengalami lendutan atau gaya dalam. Dia langsung mendistribusikan bebannya ke balok di sekitarnya. Nah, di tiga ini juga lendutannya beda-beda. Eh, kita kalau lihat gaya dalamnya sini akibat live load kita lihat M max gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat G dalamnya itu ada ya beda-beda tapi sedikit. Nah, ini Max ini momen positif ya, momen positif paling besar. Di sini ada angka-angkanya juga, ini ada perbedaan-perbedaan. Nanti kita bakal lihat langsung dari tabelnya aja. Kemudian M-nya juga sama, ada perbedaan-perbedaan sedikit. Misalnya kita lihat di sini ya, dua yang paling kiri karena lebih kelihatan. Jadi sebenarnya bentuknya sama ya, dari luar itu ada oranye, kuning, lalu masuk ke hijau, ada biru muda, biru tua. Tapi karena ini lebih rapat, jadi lebih ini aja lebih halus gitu untuk si gaya dalamnya seperti apa. Seperti itu, lalu kita bisa lihat juga gaya dalam baloknya. Nah, ini yang pentingnya. Nah, jadi kita bisa lihat kalau yang shell itu kayak mirip-mirip untuk semuanya, termasuk yang membran dua arah. Ini membran dua arah juga mirip-mirip. Nah, tapi kita lihat kalau yang satu arah, untuk yang satu arah X, jadi benar-benar beban itu disalurkan oleh membran hanya ke arah X. Jadi di arah Y ini cenderung nol gaya dalamnya. Jadi yang kayak gini, jadi balok arah X-nya itu malah nol karena dari pelat itu didistribusikan ke arah X yang diterima oleh balok arah Y. Nah, begitu pula sebaliknya. Jadi untuk yang membrannya ini satu arah ke arah Y, berarti balok yang arah X ini yang ada gaya dalamnya, balok yang arah Y ini cenderung nol gaya dalamnya. Kalau yang dua arah itu mirip lah sama yang shell tin dan shell thick. Nah, itu hasil-hasilnya. Sebenarnya ini bisa kita lihat. Satu, kita buka elemen output, area output. Di sini area yang elemen forces. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini udah direkapitulasi sebelumnya. Ini hasilnya ya. Yang kita lihat momennya ini ada perbedaan ya. Walaupun sedikit, tapi kita bisa lihat. Misalnya yang mesh-nya 1,2, ini 2,415, 2,335. Dan seperti ini ada perbedaan-perbedaan. Seperti yang disebutkan tadi, slightly stiffer ya. Jadi yang Celtic itu sedikit lebih kaku, jadi lendutannya lebih sedikit, lendutan lebih sedikit, bending lebih kecil, tentu saja momennya lebih kecil ya daripada yang Sheltin gitu. Tapi kalau kita lihat, kalau misalnya meshingnya kita rapetin lagi. Nah, kita lihat yang paling kanan ini. Dia mirip sekali. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin Celtic sangat rapat meshingnya, itu hasilnya bakal mirip juga dengan Sheltin. Dan itu sebenarnya berubah juga. Cuman kalau kita lihat di sini ya, ini dari 6,3 ke 6,78 itu lensannya lebih dekat. Jadi dengan meshing yang tidak terlalu rapat pun, dia hasilnya udah cukup baik gitu. Dibandingkan Celtic yang cukup jauh ya, ini sampai 0,8, lebih dari 10% errornya pada Celtic. Sedangkan pada Celtic ini eh, kurang ya, hanya sekitar 5%. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya, kalau misalnya Alpert-nya lebih besar, ini di sini Alpert-nya sampai 50, itu kita pakai Celtin aja. Kalau nanti bukan pelat gitu, kayak file cap yang Alpert-nya kecil, kita baru pakai Celtin. Dan kita bisa lihat juga di sini momen-momen baloknya, kalau meshingnya sangat rapat itu mirip. Ini di paling bawah hanya ingin memperlihatkan bahwa beda-beda modeling type pun kita dapat joint action-nya tetap sama ya, karena total mah tetap sama. Jadi nggak usah khawatir. Nah, kemudian kita lihat yang membran itu untuk momen max, momen min, dan lutan itu nol, baik itu satu arah maupun dua arah. Lalu untuk momen maksimum dan minimum balok, jadi yang ada momennya ini
seperti yang disebutkan ya yang tadi, karena dia distribusinya ke arah Y, berarti yang nerima balok X. Kalau distribusinya ke arah X, berarti yang nerima balok Y saja. Nah, kemudian ini momen-momen balok kalau kita pakai yang membran dua arah seperti itu. Jadi sejauh ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa pertama, kalau misalnya kita mau tahu gaya dalam dari pelatnya atau dari shellnya gitu, mau tahu runtutannya, kita pakai shell. Nah, nanti belakangan mau shell thin atau shell tip. Pokoknya kita mau tahu gaya dalam di pelatnya, kita pakai shell. Kalau misalnya kita tidak perlu tahu gaya dalam di pelatnya, kita cuma pengen tahu hasil distribusinya, gimana pengaruh dia ke balok-balok di sekitarnya, kolom-kolom di sekitarnya, kayak misalnya tangga, deck, rem, itu kita baru pakai membran. Nah, kemudian dari shell, kalau misalnya L per T-nya besar, atau tadi ya untuk pelat biasa, untuk shear wall itu kita pakai shell thin. Lalu kalau L per T-nya kecil, kayak untuk pile cap, rough foundation, itu kita pakai shell thick. Kemudian dari yang membran, kita bagi lagi, kalau misalnya dia perlu satu arah, bentang panjang per bentang tingginya lebih dari 2, lebih dari 3, itu kita pakai satu arah. Atau mungkin emang misalnya kita pakai deck yang emang penyaluran bebannya satu arah atau kondisi-kondisi tertentu yang penyaluran satu arah, baru kita pakai yang one way load distribution. Tapi kalau enggak, kondisi biasa aja gitu, kita pakai dua arah bisa. Itu pembahasan tentang shell thin, shell thick, dan membran. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar dan kita bisa diskusikan bersama. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.